Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Dan kami mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, bertanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 23 ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini: ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ini orang-orang Daud bilang sama Daud seolah-olah mau melemahkan Daud. Tapi ayat 4, lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wow! Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali buat setiap kita untuk apa? Tanya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan setiap kita, karena kekuatan kita terbatas. Jangan pakai kemampuan kita. Daud ini raja, dia punya backingan yang luar biasa. Dia punya yang namanya channel yang wah, mantep pokoknya. Tetapi dia tidak andalkan itu, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus pergi dan mengalahkan orang Filistin itu? Tapi Tuhan bilang, pergilah, kalahkan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini setiap kita mungkin boro-boro mau tanya Tuhan, segala sesuatu kita jalani ya dengan apa yang kita bisa, dengan kesanggupan setiap kita, dengan kemampuan setiap kita. Kita bisa lakukan kok, kita bisa kerjakan kok. Tapi dengar baik-baik, kalau saudara sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan apapun itu, apa yang saudara kerjakan, saudara mau bangun bisnis, saudara mau melakukan apapun, saudara mau mengerjakan apapun, coba hal yang kecil, tahu yang prioritas, di mana kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, boleh nggak aku menjalankan ini? Tapi gimana kita dengarnya? Apakah Tuhan bersuara? Apakah Tuhan menjawab setiap kita ketika kita bertanya kepada Tuhan? Ya pasti, Dia menjawab setiap kita. Tuhan pasti menjawab setiap kita. Bukan kita bisa mendengar suaranya di hati setiap kita, tetapi ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita, tidak akan pernah keluar dari yang namanya firman Tuhan, di mana Tuhan yang memberikan setiap kita hikmatnya. Untuk apa? Untuk kita melakukan setiap aktivitas setiap kita, apapun yang saudara kerjakan. Jangan sok tahu, jangan sok mampu, jangan sok sanggup, tetapi andalkan Tuhan, tanya sama Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan, walaupun ada orang-orang yang mungkin melemahkan saudara dan saya dengan perkataan-perkataannya. Ya elah, gak mungkin bro. Ya ini sih gak akan bisa bro. Ya ini gak akan terjadi lang. Janganlah, udahlah. Tapi dengar baik-baik, ketika kita fokus bertanya kepada Tuhan dan andalkan Dia, libatkan Tuhan dalam segala kegiatan kehidupan kita, maka Tuhan yang akan memberikan hikmat buat setiap kita. Untuk apa? Mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan setiap kita. Di ayat 4, Daud tanya lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila,
Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Walaupun orang-orangnya Daud mengingatkan Daud, di sini di Yehuda kita sudah ketakutan. Apalagi kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Wow. Daud melihat kemenangan karena Daud bersama dengan Tuhan. Saudara nggak akan pernah melihat kemenangan di depan setiap kita kalau setiap kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kebisaan setiap kita. Nggak akan pernah saudara lihat yang namanya kemenangan yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Sesungguhnya Tuhan mau setiap kita mengandalkan Dia dalam segala aspek dalam kehidupan setiap kita. Kita buka lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Ini tentang kisah di mana Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 8 begini dibilang, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Daud tanya sama Tuhan. Pada saat itu mereka sedang dalam tekanan, di mana keluarga mereka banyak ditahan oleh orang-orang Amalek. Tetapi pada saat itu Daud bertanya kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu Tuhan? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ini sekeren banget sih, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, I'm so excited. Saya sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, ketika saudara dan saya bertanya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Nah, Tuhan yang akan memberikan jawaban buat setiap kita, di mana Tuhan memberikan kemenangan di setiap langkah dan perjalanan aktivitas kehidupan setiap kita. Kalau setiap kita dengar-dengaran dan mengandalkan Dia. Ingat, bertanya kepada Tuhan itu artinya setiap kita nggak mampu tanpa Tuhan. Setiap kita nggak bisa tanpa Tuhan. Walaupun kita rasanya udah sekolah S1, S2, S3, kita sudah belajar ini, belajar itu, tetapi Tuhan mau Dia diandalkan sama kita. Daud begitu mengandalkan Tuhan. Daud begitu bersandar sama Tuhan. Selalu setiap dia berperang, dia selalu tanya sama Tuhan. Dia selalu membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak ada kemenangan. Daud selalu kalau berperang selalu menang. Karena apa? Melibatkan Tuhan dalam setiap peperangan kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sama dengan kehidupan kita, banyak peperangan-peperangan yang saudara dan saya akan alami di depan setiap kita. Peperangan dalam kehidupan setiap kita. Kalau setiap kita nggak taruh hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu. Maka kita tidak akan bisa melihat yang namanya kemenangan di depan setiap kita. Yuk bersandar, berharap, nempel kepada Tuhan. Selalu yang bangun persekutuan dengan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Keintiman dengan Tuhan. Betapa pentingnya setiap kita semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat, sehingga karakter Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Untuk apa? Untuk setiap kita bertanya kepada Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau mulai, hari-hari setiap kita, di mana kita beraktivitas, tanya Tuhan. Tuhan, apakah harus kita melakukan ini? Tuhan, apakah harus begini? Tuhan, tanya. Itu tanda setiap kita gak mampu dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan yang menuntun langkah dan jalan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus bertanya kepada Tuhan. Itu tanda setiap kami gak mampu dengan kekuatan kami. Kami sesungguhnya terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Kami mengandalkan Engkau. Engkau yang membuka jalan bagi setiap kami, untuk setiap kami melihat kemenangan demi kemenangan di depan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.